Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sel elektrokimia, yaitu korosi. Kita akan belajar bagaimana suatu korosi itu, bagaimana mekanisme korosi itu, apa yang mempercepat suatu korosi, dan bagaimana memperlambat suatu logam biar tidak mengalami korosi. Fenomena apakah ini? Pada gambar ini, badan kapal mengalami suatu kerusakan. Kalau yang ini, pagar yang mengalami suatu kerusakan juga. Kalau kalian menyebutnya itu biasanya karatan. Nah, fenomena ini disebut sebagai korosi. Korosi adalah kerusakan pada logam yang diakibatkan oleh oksidasi logam tersebut. Jadi, besi pada badan kapal ini mengalami oksidasi sehingga rusak, atau pagar pada ini juga mengalami oksidasi sehingga rusak. Apa sih yang menyebabkan suatu korosi itu? Korosi bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah oksigen. Ini merupakan mekanisme suatu terjadinya korosi. Misalnya, besi mengalami suatu korosi bila si Fe-nya ini, Fe kan ferro besi, Fe-nya ini mengalami oksidasi dan melepaskan suatu elektron. Nah, elektronnya yang dilepaskan si Fe ini akan ditangkap oleh oksigen, dan oksigen mengalami suatu reduksi membentuk H2O atau air. Saat si besi ini mengalami oksidasi bentuk Fe2+, belum terjadi korosi. Nah, kapan terjadinya suatu korosi? Terjadinya suatu korosi saat Fe2+ ini mengalami oksidasi lanjut membentuk Fe3+. Jadi, rush atau karat ini adalah Fe3+ dari hasil oksidasi Fe2+. Kalau di bahasa kimianya itu karat itu Fe2O3NH2O. Kenapa NH2O? Karena jumlah H2O-nya bisa berubah-ubah. Terus bagaimana usaha kita untuk mencegah terjadinya suatu korosi? Nah, untuk mencegah terjadinya suatu korosi bisa dengan dilapisi cat atau dilapisi pelumas. Biasanya kalau pagar di rumah kalian kan terbuat dari besi misalnya ya, kan dicat. Kenapa dicat bisa mengurangi korosi? Karena cat bisa melindungi si besinya dari kontak langsung dengan udara. Kan penyebab korosi adalah udara ya, udara dan air. Kalau si besinya sudah dilindungi sama cat, maka si besi yang di dalam cat tadi akan terhindar dari kontak langsung dengan oksigen dan juga air. Kalau dilapisi pelumas ini biasanya di kendaraan bermotor. Yang kedua adalah proteksi katodik atau perlindungan katodik. Ini caranya melindungi suatu logam dengan dibungkus oleh logam lain yang memiliki potensial reduksi standarnya lebih rendah. Kalau seperti sel volta kemarin, yang memiliki potensial reduksi lebih rendah, dia yang akan mengalami oksidasi. Jadi, nanti kalau suatu logam dibungkus dengan logam lain yang memiliki potensial reduksi lebih rendah, yang mengalami oksidasinya adalah si logam pembungkusnya. Kan suatu korosi itu bisa terjadi kalau logamnya mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi ini bukan si logamnya, tapi si logam pembungkusnya. Akan tetapi, kalau misalnya logam pembungkusnya ini rusak, maka logam yang di dalam juga akan bisa mengalami korosi. Yang ketiga adalah galvanisasi, yaitu melapisi suatu logam dengan logam zinc atau logam seng. Misalnya, Fe dan Zn kan
Zn kan memiliki potensial reduksi yang lebih rendah dibandingkan Fe. Kalau dia memiliki potensial reduksi yang lebih rendah dibandingkan Fe, maka si Zn-nya yang akan mengalami oksidasi, sedangkan Fe-nya yang mengalami reduksi. Nah, apa saja yang bisa mempercepat suatu korosi logam? Faktor-faktor yang bisa mempercepat suatu korosi logam diantaranya adalah asam. Misalnya, itu merupakan patung Liberty pada tahun 1886. Yang ini patung Liberty pada tahun 2018. Di situ bisa dilihat ya perubahan warnanya, bahwa si patung Liberty ini mengalami suatu korosi yang disebabkan karena asam. Kenapa asam bisa mempercepat suatu korosi? Karena asam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan, sehingga elektron yang ada di udara, elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Yang kedua yaitu garam, elektrolit. Sekian materi korosi. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.